Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Titi Nurhayati dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 semester 1. Hai, apa kabar? Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim atau juga disebut dengan Sunan Gresik. Dengan kompetensi inti antara lain: 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, fenomena, dan kejadian tampak mata. Dan yang 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mensiarkan Islam di Indonesia, menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun, menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan indikator mampu menunjukkan peran Maulana Malik Ibrahim dalam mensyiarkan Islam di Indonesia, mampu menerapkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun, mampu menjelaskan peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia, mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang mempunyai sikap keteladanan seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, mampu menyebutkan manfaat sikap meneladani Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan mampu mensimulasikan peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain melalui model problem-based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menentukan, menjelaskan ciri-ciri, membuat konsep, menulis, dan menyimpulkan peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan juga melalui problem-based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menunjukkan dan membuktikan peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Riwayat Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim juga disebut dengan Sunan Gresik. Beliau lahir sekitar
awal abad ke-14 Masehi atau kurang lebih tahun 1350 Hijriah, disamarkan Asia Tengah. Silsilah beliau sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Julukan Sunan Maulana Malik Ibrahim sangat banyak. Antara lain, beliau disebut dengan Sunan Gresik. Ini karena daerah dakwah pertama kali adalah di kota Gresik. Yang kedua, beliau juga disebut dengan kakek bantal. Kenapa ya? Disebut dengan kakek bantal karena ketika mengajar, beliau sering menaruh kitabnya di atas bantal. Dan selanjutnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga disebut sebagai bapak pesantren karena beliau adalah orang yang pertama menemukan ide mendirikan pesantren. Kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim antara lain, beliau berkedudukan sebagai guru kebanggaan para pangeran. Sebagai penasihat raja dan para menteri, beliau santun dan dermawan kepada fakir miskin dan berbahagia karena syahid. Kita juga bisa meneladani kepribadian Sunan Gresik dengan cara bekerja keras, ramah, dan berkepribadian luhur, ulet dan gigih dalam berdakwah, berjiwa sosial, jujur, dan cinta damai. Adapun strategi dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim antara lain berdagang sembako. Beliau menjual sembako dengan harga murah, tapi kualitasnya bagus. Beliau juga tidak membedakan dari mana asal kastanya yang membeli itu. Semua dilayani dengan baik dan ramah. Beliau juga berdakwah dengan cara bercocok tanam. Bagaimana caranya? Beliau membuat rombongan. Dalam rombongan itu, beliau mengajarkan kepada masyarakat cara bercocok tanam yang baik supaya hasil panennya nanti melimpah. Selanjutnya, beliau membuka pengobatan gratis, mengobati masyarakat yang sakit dengan metode pengobatan herbal dan doa. Sehingga masyarakat yang sakit yang semula datang kepada dukun atau pohon-pohon atau batu-batu yang mereka sembah, bahkan dengan menyajikan tumbal, setelah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pengobatan gratis, mereka berobat kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim dan berobat dengan cara pengobatan yang benar. Selanjutnya, beliau membuka bilik pesantren. Karena masyarakat yang tertarik dengan kepribadian dan akhlak Sunan Maulana Malik Ibrahim beserta pengikutnya, membuat mereka banyak yang masuk Islam dan ingin belajar tentang agama Islam. Mereka mukim di sana. Akhirnya juga Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka bilik pesantrennya. Selanjutnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengedepankan prinsip toleransi, menjunjung tinggi silaturahim dengan berdakwah tanpa memaksa untuk masuk Islam, atau beliau tidak mengkafir-kafirkan orang lain yang belum masuk Islam.
Itulah strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, peranan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Seperti sebelumnya tadi, dalam strategi dakwah, Sunan Maulana Malik Ibrahim berperan melalui dakwahnya, berdakwah melalui jalur perdagangan, ekonomi, dan sosial. Beliau seperti tadi membuka toko sembako, kemudian melayani siapa saja tanpa memandang kasta. Beliau juga mendakwakan Islam di Kerajaan Majapahit. Di samping mendakwahkan Islam di masyarakat umum, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu juga mendakwahkan agama Islam di kalangan kerajaan. Beliau mendakwahkan Islam kepada Raja Majapahit yang saat itu rajanya bernama Brawijaya. Walaupun tidak berhasil mengislamkan Raja Majapahit tersebut, tapi beliau juga sudah membuat simpatik Raja Majapahit, sehingga Sunan Maulana Malik Ibrahim diberi sebuah hadiah tanah di pinggiran kota Gresik. Untuk apa? Untuk menjadi pusat pengajaran agama Islam. Yang selanjutnya, beliau mendirikan masjid dan pondok pesantren, di mana itu di tanah yang diberikan oleh Raja Majapahit tersebut. Ya, dan sekarang desa itu dinamakan Desa Gapura. Nah, demikianlah sekilas pembahasan kita tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.